Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Zul di sini seperti biasa masuk Bahasa Indonesia ya. Supaya kalian tahu materi kita hari ini apa, tonton terus video ini sampai selesai ya adik-adik. Jadi kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu mendalami puisi. Nah, jadi kalau di kelas 10 ini kalian itu mendalami puisi. Kenapa? Karena tentang puisinya ini sendiri udah dipelajari sebelumnya di kelas 8. Nah, untuk itu Mbak nggak akan menjelaskan lagi tentang pengertian puisinya, melainkan Mbak hanya mengingat kembali bahwasannya puisi itu sama dengan salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bentuk bahasa yang indah, bahasa yang indah dan imajinatif. Jadi dia itu menggunakan bahasa yang indah dan imajinatif. Selain itu, puisi ini harus kita tekankan, harus kita ingat bahwa bentuknya itu terikat oleh rima dan irama. Jadi dia itu harus terikat. Ini poin pentingnya. Nah, selanjutnya karena kita membahas tentang mendalami puisi, jadi hal yang harus kita perhatikan yaitu cara membacakan puisinya. Jadi Mbak jabarkan hal yang diperhatikan membaca puisi. Jadi sebenarnya di ini adalah tentang membaca puisi. Hal-hal yang paling penting itu yang pertama itu tadi si rima dan irama. Rima dan irama. Oke, masih kelihatan kan? Nah, rima dan irama ini itu bisa kita jelaskan bahwa si rima itu adalah persamaan bunyi pada puisi. Persamaan bunyi pada puisi. Dia itu adalah persamaan bunyi pada puisi. Jadi dia ini bisa aja letaknya di awal, persamaan awal, terus tengah dan akhir. Nah, itu dia ada si rima. Yang kedua, ada yang namanya artikulasi. Jadi artikulasi ini bisa kita ucapkan dengan kejelasan dari pengucapan. Jadi jelas enggaknya pengucapan kalian itu sama dengan artikulasi. Jadi kalau membaca puisi harus jelas. Yang ketiga itu ada ekspresi mimik wajah. Ekspresi mimik wajah. Tahu kan ekspresi mimik wajah itu kalau misalnya sedih ya ekspresinya harus sedih, perwujud wajah kalian juga harus sedih, itu dia harus mengikuti ya. Yang keempat mengatur pernapasan, jadi jangan sampai kalian itu ngos-ngosan ya. Yang terakhir ada vokal dan intonasi. Nah, jadi dari vokal dan intonasi ini masuk ke tinggi rendahnya
suara pelafalan, isi vokal dan intonasi. Ini dia hal yang paling penting atau hal yang harus kalian perhatikan ketika membacakan puisi. Selain itu, Mbak juga mau memaparkan unsur fisik puisi. Jadi tetap ada unsur fisik puisi ya. Unsur fisik puisi. Nah, di mana unsur fisik puisi ini itu yang pertama ada tipografi. Apa tipografi? Jadi tipe itu perwajahan ya. Perwajahan puisi. Nah, tipografi ini sama dengan tata letaknya ya. Tata letak puisi. Jadi mau puisinya datar, mau puisinya naik gunung, mau puisinya dalam tangga, itu tata letaknya itu sama dengan tipografi. Yang kedua adalah diksi. Diksi ini sama dengan pilihan kata yang tepat. Jadi diksinya, kalau mau diksinya bagus harus menggunakan kata yang tepat. Yang ketiga ada citraan atau sering disebut imaji. Nah, udah tahu kan kalau citraan? Kalau citraan ini adalah susunan kata yang dapat mengungkapkan pengungkapan indrawi. Jadi di citraan ini ada citraan penglihatan, pendengaran, dan apa satu lagi? Perasaan. Bukan baper ya. Yang keempat adalah kata konkret. Kata konkret. Jadi kata konkret ini adalah kata kiasan. Nah, kata kiasan atau lambang ini biasanya fungsinya untuk memunculkan si imaji tadi atau citraan tadi ya. Fungsi dari kata konkret. Dan yang terakhir adalah majas ya. Jadi majas ini adalah gaya bahasa ya. Ini banyak jenisnya ya, ada yang hiperbola dan lain-lain. Ada hiperbola, majas prototo, dan banyak lagi ya. Nah, berikut adalah penjelasan Mbak hari ini. Jadi ini ya materi kita hari ini. Jangan lupa buka website yang Mbak kirim, kemudian kirim jawabannya. Terima kasih adik-adik.